Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review Demon Slayer Infinity Castle Part 1. 宴の時間だ。 Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari yang namanya itu first impression gua gitu tentang film ini. Dulu tuh awalnya gue bener-bener gak tertarik sama Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini, tapi gue waktu itu diajak sama temen gue buat nonton film di bioskop, yaitu Demon Slayer yang Mugen Train. Nah, dari situ setelah gue tonton film Demon Slayer Mugen Train, gue tuh jadi bener-bener tertarik banget sama dunianya Demon Slayer ini gitu. Sehingga pada akhirnya setelah gue nonton Mugen Train, akhirnya gue nonton tuh season 1-nya, terus juga season 2-nya. Jadi gua tuh awal mula tertarik sama Demon Slayer itu gara-gara movie yang Mugen Train-nya. Nah, tapi ada tapinya nih gitu kan. Setelah gua nonton season 1-nya, bagus banget gitu. Gua dibuat relate banget sama karakternya Tanjiro, terus juga perkembangan karakternya si Tanjiro ini juga. Gua ngerasa kayak seru banget gitu. Gua malah ngelihatnya mirip sama Naruto gitu kan. Ya cuman bedanya kalau Naruto pengen jadi Hokage gitu, pengen menjadi Hokage yang terkuat. Kalau misalnya ini pengen ngebunuh segala iblis gitu kan. Ya mirip-mirip sama Attack on Titan juga lah, pengen ngebunuh semua Titan gitu. Akhirnya gue penasaran dan gue ikutin lah. Tapi sayang banget di season 3-nya gue berhenti gitu. Gue nonton di episode awalnya tuh gue udah ngantuk pak. Jujur-jujuran aja kenapa? Yaitu karena dari segi plotnya gitu, yang nanti juga gue bakalan bahas nih ya mengenai plot tentang film Demon Slayer Infinity Castle Part 1 ini. Jujur aja, kalau misalnya menurut gua Demon Slayer ini dari segi plot itu repetitif dan maaf nih ya, maaf banget, gue kayaknya bakal diserang abis ini gitu ya. Jujur aja lebay sebenarnya. Itu aduh, gue takut diserang coy. Gue tahu banget nih kekuatan para wibu, dan wibu juga adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia gitu kan. Banyak banget pasti penganut, penyuka anime ini segala macem. Tapi gue pengen jujur-jujuran aja, pengen fair-fairan aja gitu. Gue juga sendiri itu adalah penikmat anime. Gue tuh seneng banget nontonin anime gitu. Bahkan gue ini sering dituduh sebagai wibu karena memang banyak banget anime yang gue tonton. Tapi gue tuh nggak cuma nonton anime doang, ada drama Korea juga gue tonton, drama India bahkan Bollywood juga gue tonton, drama Cina, seluruh film yang ada di seluruh dunia ini juga gue tonton gitu. Cuman memang anime banyak yang bagus, akhirnya gue banyak nonton anime. Nah, salah satunya Demon Slayer ini gitu. Tapi mohon maaf, gue berhenti ini nonton Demon Slayer gara-gara itu. Nah, akhirnya Demon Slayer Infinity Castle ini muncul di bioskop, dan awalnya gue bener-bener gak tertarik. Kecuali kalau misalnya gue diajak sama temen gue dan gue gratis nontonnya. Gue bener-bener gratis gitu. Sekitar 2 minggu atau sebulan belakangan ini tuh gue tuh nonton film tuh gratis terus coy. Gue dibayarin terus gitu. Nah, ini gue nonton kali ini gratis, dan setelah nonton, ya kali ini kita bakalan review filmnya ya. Oke, langsung aja pertama dari segi audionya terlebih dahulu nih. Jujur-jujuran aja, ini adalah film pertama gitu ya dari sejarah hidup gua yang menurut gue ini tuh nilai paling bagusnya adalah dari segi audionya. Kan film itu kan terdiri dari tiga bagian utama, ada plot, visual, sama audio gitu. Nah, untuk kasus kali ini, film Demon Slayer Infinity Castle ini film yang bagus banget tuh di bagian audionya. Jujur-jujuran aja, visual sama plot itu adalah 2 poin terakhir dari audionya ini. Nah, tapi audionya ini tuh bukanlah hal yang kayak ikonik gitu. Jadi audio dalam film ini bukanlah audio yang ikonik untuk setiap adegannya, untuk setiap pertempurannya, bukan, tapi bener-bener mendukung adegan pertempuran, mendukung adegan emosional yang ada dalam filmnya. Nah, itu makanya gue bilang kenapa audio dalam film ini tuh bagus. Dari segi musiknya, dari segi sound effect-nya, itu bener-bener bagus semua. Suara katananya yang kecering-keceringnya, terus suara tebasan-tebasan pedangnya itu, sound effect-nya, bahkan background musiknya dalam setiap pertempuran itu menurut gue bagus-bagus banget. Tapi bukan tipikal yang ikonik kayak misal kemarin film Fantastic Four, atau mungkin yang ikonik itu kayak Attack on Titan. Nah, itu musiknya tuh ikonik tuh. Nah, kalau ini bukan ikonik, tapi bener-bener ngedukung adegan visual dalam filmnya ini gitu. Jadi plotnya sama visualnya itu bener-bener kebantu banget, ketolong banget sama audionya. Dan bener-bener gua rating ya, dari segi audio nih 10/10 coy. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke bagian visual, gua nggak pengen lama-lama. Nah, ini banyak banget orang yang bilang kalau misalnya Demon Slayer Infinity Castle ini Infinity per 10, 10/10, 9/10, bla 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 segala macam. Argumennya apa? Opininya apa? Cuman karena visualnya bagus gitu. Oke, gue pengen ngebahas di sini visualnya apakah memang sebagus itu. Kalau misalnya gue langsung pengen bilang di hadapan ini, itu bener-bener bagus banget. Mata lu bener-bener dimanjakan.
Gua setelah menonton film ini, gua tuh jadi keinget sama animasi Malaysia yaitu Agent Ali The Movie yang kedua, yang dimana itu tuh bener-bener battle koreografinya bagus-bagus semua, visualnya, shadingnya, terus juga efek-efeknya itu special effectnya, CGI-nya itu bagus semua. Nah, tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Visual dalam film ini tuh nggak bener-bener yang 100% gue bilang ini bagus, enggak. Kenapa demikian gitu? Bukan perkara CGI-nya gitu. Bukan perkara animasi 2D-nya ini segala macam gitu. Kalau misalnya kita ngomongin CGI dalam dunia anime atau animasi, itu masih fine-fine aja, masih fair-fair aja, masih aman-aman aja, nggak ada aturan kita nggak boleh pakai CGI gitu loh. Attack on Titan pakai CGI. Bahkan kalau lo tahu film animasi Ghibli itu tuh pakai CGI juga gitu loh. Kayak nih contohnya nih kayak di filmnya Princess Mononoke juga ada Spirit Away yang dirilis pada tahun 2001. Whole Moving Castle itu juga tuh pakai CGI gitu kan. Itu mereka semua pakai CGI. Tapi apakah CGI-nya itu menyatu dengan animenya? Jawabannya jelas menyatu banget gitu. Bener-bener polesan secara bener-bener memoles gitu. Bagaikan tukang bangunan luar negeri yang bener-bener jago banget memoles semen gitu sampai bener-bener nggak ada retakan, nggak ada celah sama sekali gitu kan. Nah kalau misalnya dalam film ini kita nggak bisa bohong ya, animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi itu tuh adalah dua hal yang bener-bener berbeda. Susah banget menyatukan dua aspek itu gitu loh. Bahkan gue sendiri pernah nyoba ngebuat animasi di film UKK gue, itu bener-bener CGI-nya itu susah banget mau nyatuin sama visual nyata gitu. Nah apalagi ini mau nyatuin dengan visual 2 dimensi gitu kan, ya jelas susah banget jawabannya. Sehingga di beberapa bagian gue ngerasa kayak ada beberapa visual yang menurut gue jomplang gitu loh. Tapi tetap aja ya fair-fairan aja, dari segi special effect-nya bagus semua, dari segi visual battle sequence-nya itu bagus-bagus semua. Dan momen ikonik, momen favorit gue dalam film ini tuh justru adalah momen dimana si Zenitsu itu ngelawan kakaknya, yang si Zenitsu ngelawan si Kaigaku, yang bener-bener dia battle cuman pakai pedangnya doang. Itu bener-bener momen ikonik yang gak gua terlupakan gitu, yang gak bakal gua terlupakan karena emang bagus banget gitu loh, gak terlalu lebay gitu loh. Dan memang sebenarnya jualan utamanya Demon Slayer ini ya, bahkan dalam season 1, season 2 nya ataupun movie-movie sebelumnya ya, memang di bagian visualnya, efek-efek pedangnya, kayak tebasan-tebasan api, air, angin, batu, segala macam itu memang bagus-bagus semua. Itu gua akuin memang bagus ya, karena emang jualan aspek utamanya di bagian visualnya. Tapi untuk movie yang kali ini, sorry banget nih, audionya justru menurut gua lebih bagus daripada visualnya itu. Oke lanjut aja, yang terakhir gua pengen ngebahas dari segi plotnya. Nah ini dia nih bagian plotnya yang sedikit gua bingung gitu loh. Kalau misalnya kita mau ambil contoh ya, animasi yang dimana dari segi visual bagus dan dari segi plotnya juga bagus, itu tuh menurut gua bisa ada dua contoh. Yang pertama itu film Spider-Man, yang Spider-Man-nya si Sony, itu yang ke-1 sama keduanya juga bagus-bagus banget. Terus juga yang kedua tuh adalah film Neza, atau mungkin bacanya Necha mungkin ya. Yang 1 sama 2 ya bagus-bagus banget. Dari segi animasi bagus, dari segi plotnya juga bagus gitu kan. Walaupun dua-duanya itu adalah CGI gitu. Bukan animasi ilustrasi tangan. Gue kurang tahu sih apakah yang Spider-Man itu bener-bener pure CGI atau ada animasi tangannya juga, ada animasi ilustrasinya juga, animasi coretan gambarnya. Gue kurang tahu. Tapi yang dari gue nonton BTS-nya, yang gue tonton itu menggunakan 3D juga gitu loh. Cuman kayak dikonversi terlihatnya seperti 2 dimensi. Itu yang gue tahu ya. Kalau misalnya ada salah, tolong koreksi aja. Nah, untuk film Demon Slayer ini, alasan gue berhenti di season 3-nya juga ya karena plotnya. Gue bingung banget gitu loh. Gue tuh nggak bisa tipikal orang yang kalau misalnya ngeliat visual bagus, ngeliat audio bagus, tapi ngeliat plotnya terlalu biasa aja atau repetitif, ya gue nggak bakal bisa lanjutin gitu. Karena buat apa gue menghabiskan waktu berulang-ulang untuk menonton hal yang kayak gitu-gitu doang gitu. Ya film ini ya bener-bener Demon Slayer, bener-bener pemburu iblis, bener-bener pembunuh iblis aja, sesimpel itu aja gitu. Cuman nanti ada karakter ini dikasih flashbacknya. Ntar setiap flashbacknya ada berketergantungan satu sama lain gitu. Sehingga di akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Balas dendam. Udah sesimpel itu doang gitu kan. Cuman ya beda-beda karakternya aja, bumbunya aja dibeda-bedain, dan dari segi pacing penceritaan karakternya juga beda-beda. Udah sesimpel itu aja yang gua nonton selama ini gitu. Dan gue nonton film ini itu tuh gue nggak nonton movie yang sebelumnya. Kalau nggak salah ada 1 movie lagi sebelum yang ini, sama ada 2 season kayak season 3 sama season 4 baru Infinity Castle ini. Gue sebelum nonton ini juga nggak nonton film season sebelumnya sama movie 1 sebelumnya itu. Gue bener-bener pure murni cuma nonton season 1, season 2 sama movie yang pertama. Terus
untuk nonton ini apakah gue kebingungan? Jujur aja di bagian awal gue jelas kebingungan banget kok mereka tiba-tiba udah di sini, terus kok tiba-tiba mereka udah berantem aja. Mereka ini berantemnya di mana? Itu jelas gue kebingungan banget. Sehingga kalian yang memang bener-bener penonton awam, gue rasa kayaknya nggak bakal bener-bener bisa menikmati 100% film ini gitu, kecuali ya kalian memang pengen memanjakan mata doang, memanjakan visual aja. Ya ini bisa banget dinikmati gitu ya. Lagi-lagi gue bilang mirip banget sama animasi Malaysia Agent Ali The Movie yang kedua. Kalau misalnya kalian belum tonton, coba aja tonton gitu. Dan lagi-lagi gue ini adalah tipikal yang kalau misalnya emang gue ngefans ataupun gak ngefans sama suatu franchise ataupun sebuah cerita, ya gue bakal fair-fairan aja. Kayak misal gue nih, gue bener-bener ngikutin Agent Ali, franchise-nya Agent Ali. Tapi Agent Ali The Movie 2, gue bilang ceritanya biasa aja, ceritanya repetitif. Ya gue bakal nilai sejujurnya. Terus juga misal kayak Star Wars nih, gue kan bener-bener fansnya franchise Star Wars gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak film Ahsoka jelek, ya gue bakal bilang jelek. Film Andor ngebosenin walaupun kata-kata orang-orang bagus, ya gue bakal bilang ini bosen gitu ceritanya. Cuman dialog-dialog doang gitu. Atau mungkin ya trilogi terakhir yang dari Disney-nya gue bilang sampah, ya bakalan sampah gitu kan, walaupun gue cinta dengan franchise Star Wars ini gitu. Nah untuk Kimetsu no Yaiba, sorry banget, gue bener-bener tidak bisa menikmati plot dalam cerita ini gitu. Bahkan ada salah satu konten kreator, gue tunjukin aja nih videonya nih. Menurut gue 9 dari 10, apalagi kalau misal kalian yang suka nonton anime cuman based on like the graphic, nggak terlalu mikirin bertele-tele tentang storyline-nya, ini anime yang sangat bagus. Yang gue nggak tahu itu diundang gala premier atau dia nonton di di hari pertama tayangnya, tapi bisa ngebilang hal itu gitu. Dan juga ada satu reviewer yang baru aja gue tonton sebelum gue bikin review ini, yang dimana memang bener katanya itu overrated film ini gitu loh. Ngebosenin, bagian flashbacknya ngebosenin ini segala macam. Ya gue juga merasakan hal itu. Bagian akhir-akhirnya terlalu lebay. Si Akazanya pengen mati, ya kayak ayolah mati aja, susah banget sih lo matinya gitu kan. Lu kayak mau mati tapi bohong, gitu-gitu aja terus di akhirnya ya gue paham kok autornya, pembuatnya ini gue paham banget pengen mencoba momen emosional dalam film ini tuh sedramatis mungkin gitu, sehingga para penonton tuh bisa menangis deras air mata. Ya gue juga paham gitu, cuman bagi gue pribadi sorry aja ini terlalu lebay, terlalu over, dan gue malah tidak bisa menikmati gitu. Yang gue bisa nikmatin itu justru hanyalah bagian berantemnya doang. Udah, sesimpel itu aja. Sama satu hal yang gue respect itu adalah si Akazanya ya. Sebelumnya kan gue nonton film Demon Slayer yang Mugen Train, yang dimana itu gue bilang itu bagus banget. Itu justru jauh lebih bagus ceritanya dari segi plot dibandingkan sama film Infinity Castle part pertama ini. Ya walaupun gue tahu Infinity Castle part pertama ini belum selesai ceritanya kan, ada part 2, part 3-nya, tapi ya tetap aja movie ya dinilai sebagai movie, season dinilai sebagai satu season gitu kan. Kita tidak bisa menilai movie dari hanya beberapa partnya aja, dan kita juga tidak bisa menilai satu season hanya dari satu episodenya saja gitu. Ya kecuali kita ngomongin konteks yang berbeda, mau ngomongin partnya aja, mau ngomongin arc-nya aja, atau mau ngomongin episodenya aja gitu. Tapi untuk kali ini, movie yang kali ini jauh lebih bagus Mugen Train, jujur aja, daripada yang Infinity Castle part pertama ini. Dan setelah nonton ini juga, gue nggak penasaran sama Demon Slayer season 3, season 4-nya. Dan apakah kedepannya kalau misalnya part 2, part 3 gue bisa bakal nonton? Kemungkinan besar iya, karena tetap aja gue sebagai penikmat film, gue harus membanyak referensi nonton film apapun itu tetap bakal gue tonton gitu, termasuk ya ini, walaupun gue nggak tertarik, tapi kalau emang ada kesempatan ya gue bakal nonton gitu. Kalau diajak ya gue juga bakal nonton, nggak bakal nolak gitu. Dan satu lagi, gue tuh pengen nilai secara battle-nya. Jujur-jujuran aja ya, battle dalam film ini menurut gue nggak keren-keren amat, yang dimana visualnya itu cuman kayak goresan-goresan warna cahaya doang. Ya kayak misal nih, gue megang pedang dia, set, buka dikit, terus gitu langsung layarnya kayak buset, gitu doang bos. Sehingga gue tuh tidak yang menurut orang lain itu wah gila banget ini pertarungannya gitu ya. Ya mirip-mirip sama kayak Dragon Ball lah, cuman kayak dikasih strip-strip garis doang, seakan-akan kayak itu adalah sebuah pertarungan yang sangat epic gitu kan. Tapi padahal kita tuh cuman ngeliatin strip-strip garis doang gitu. Ya memang ada sih beberapa adegan yang detail banget, yang kelihatan tebasan pedangnya seperti apa, yang kelihatan banget mimik wajahnya itu seperti apa. Tapi secara overall ya kalian tonton aja sendiri. Ini film ini ya kayak cuman gini doang, tiba-tiba iblisnya kebelah gitu. Cuman gini doang,
tiba-tiba iblisnya udah meninggal, gitu-gitu aja gitu kan. Makanya momen yang paling gue suka dalam film Demon Slayer ini tuh ya cuman pas momen Zenitsu ngelawan Kaigaku doang. Sisanya ya gue hanya sekedar menikmati kilatan cahaya seperti kembang api, udah gitu doang. Dan terakhir adalah penilaian. Gue nggak bakal bilang film ini jelek, tapi gue bingung, jujur aja bingung. Gue kasih tahu ya, gue ini adalah orang yang nggak bisa menikmati, bukan nggak bisa menikmati, gue tuh benci banget sama genre horor dan genre komedi. Dua genre itu adalah hal yang paling gue benci. Tapi ada tapinya, kok bisa-bisanya gue malah suka sama film kayak Weapons, The Monkey, yang dimana itu kan horor. Dan juga gue tiba-tiba kok bisa suka sama film romance yang kemarin rilis Indonesia, film Sore gitu. Kok bisa-bisanya gue suka, padahal gue benci sama dua genre itu. Nah sedangkan gue tuh suka banget, bener-bener suka genre sci-fi, genre action, genre thriller. Gue suka banget tuh genre-genre yang kayak gitu. Nah di film ini kan ada thrillernya, ada actionnya, ada gitu kan, battle sequence-nya banyak banget, pecah banget dan segala macam. Tapi bisa-bisanya gue kurang suka sama film ini. Dan terakhir gue pengen bilang sekali lagi, gue nggak bakal bilang film ini jelek, tapi menurut gue ini terlalu overrated aja. Kejadiannya mirip-mirip kayak Deadpool and Wolverine yang terlalu overrated, tapi setelah dibedah, setelah ditonton ulang, setelah kayak dicerna, kok kayaknya biasa aja gitu ya, cuman menikmati kayak visualnya aja. Kalau misalnya Deadpool and Wolverine kan kita menikmati secara kayak banyak banget karakter-karakter yang masuknya ini segala macem gitu kan, banyak banget fan service-nya. Nah kalau ini ya cuman menang di bagian visualnya aja, dan justru menurut gua bagusan di audionya. Oke, dan nilai terakhir menurut gua adalah 7,5/10. Gue gak bakal bilang film ini jelek. Apakah rekomendasi buat kalian tonton? Jelas ini rekomendasi banget, tapi syaratnya kalian harus nonton 4 season sebelumnya dan mungkin 2 movie sebelumnya, mungkin ada keterkaitannya juga, gue nggak tahu, biar lo bisa banget menikmati film ini gitu. Kalau misalnya lo penonton awam, penonton buta yang nggak tahu apa-apa, ya lo pasti bakal kebingungan, dan gue yakin juga nggak bakal bisa menikmati 100% untuk film ini. Oke, kalau misalnya kalian ada opini lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ada argumentasi untuk membantah argumen gue, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada kritikan terhadap diri guanya secara personal gitu, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar juga. Oke, langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.